Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan selalu memuji, bersyukur kepada Allah sebagai Khaliq yang memberikan berbagai kemudahan pada kita sekalian sampai saat detik ini kita masih dalam suasana sehat, punya waktu, dan juga yang sangat penting adalah umur masih Allah berikan kepada kita sekalian. Kemudian selawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat beliau sekalian, sampai para tabi'in, terus ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin, dan terus sampai kepada hari ini, di akhir zaman ini. Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, alhamdulillah kita baru selesai melaksanakan kewajiban fardhu ain kita, salat maghrib berjamaah. Terasa ada sesuatu yang mengurangi beban ketika kita selesai salat. Dan inilah yang selalu jadi amaliyah praktek Rasulullah, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kelaziman, kebiasaan menjadikan salat itu sebagai penghibur. Penghibur, salat jadi sebuah penghibur, menghilangkan kelelahan, kesibukan, dan dia bertemu dengan Allah ketika salat itu. Seperti juga kata Allah, anak itu juga pelipur lara, qurrata ayun, penghibur orang tua. Rasulullah juga mengatakan salat itu sebagai penghibur, merasa hilang semua hal-hal yang sebelumnya terasa sempit. Tapi ketika selesai salat menjadi luas. Di situ kegembiraan, di situ tempat mengadu, dan di situ sempat kesedihan. Ketika kita membaca Al-Quran, kalau kita pahami betul makna apa yang terkandung dalam Al-Quran, tentu ada ayat-ayat
yang menjelaskan tentang kenikmatan. Merasa senang kita. Tapi ketika kita membaca ayat-ayat azab, itu tentu sedih. Mengingatkan beratnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang sekarang ini ketawa gembira ketika melihat api. Putar-putar api, kadang ketawa sendiri. Ada orang karena ada SMS atau ada informasi yang menggembirakan ketawa. Asyik dengan HP-nya. Padahal kalau kita baca Al-Quran lebih asyik lagi. Kalau kita pahami, karena itu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saya kira kita berada di bulan Rajab semakin membuat asyik syahdu dengan pendekatan diri kita dengan Allah. Berbanyak amal ibadah. Apakah kewajiban salat? Kalau Allah berikan kemudahan rezeki, kita bersedekah. Kalau kita juga sehat, kita puasa paling kurang Senin, Kamis, kalau tidak setiap hari. Ada juga orang yang di kampung-kampung setiap hari puasa Rajab terus sampai Sya'ban. Begitu nikmat. Inilah Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, bagaimana terus-menerus pulang kita mewariskan nilai-nilai syariat Islam ini kepada anak-anak keturunan kita, zuriat kita, yang mereka paham dengan nilai-nilai syariat ini, ajaran Islam yang benar. Kemarin kita menjelaskan dalam ayat 59 ya, Maryam, ada dua generasi buruk ya. Kata Allah dalam ayat 59 surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat. Dua generasi buruk ya. Setelah kurun waktu yang lalu atau setelah kita nanti atau hari ini terjadi generasi buruk, kata Allah. Generasi buruk yang dimaksudkan ini adalah yang pertama adha'us salah, menyanyiakan salat. Padahal salat ini sebuah kewajiban yang penting. Mungkin kita tidak memahami ya. Rasulullah, beliau secara langsung mendapatkan perintah ini, sangat paham. Secara kronologis dia mendapatkan kewajiban perintah ini ya. Makanya Rasulullah menjadikan salat itu sebagai betul-betul penghibur, qurrata a'yun, penghibur bagi dirinya, mengurangi beban ya, setelah salat. Jadi ini adha'us salah ya. Adha'us salah, ciri-ciri yang buruk, generasi yang buruk, itulah yang terjadi ya. Mungkin hari ini ya, gak begitu penting ya dengan salat ya. Padahal kalau kita kaji tidak hanya dari sisi Al-Quran, tapi juga dari sisi sunnah Al-Hadis, begitu menunjukkan pentingnya salat yang tidak boleh ditinggalkan. Salat disebut dalam sunnah sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Yang namanya tiang
tentu menguatkan bangunan. Bangunan Islam itu salah satunya tiang lewat salat. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti dia memperkokoh, menguatkan bangunan Islam itu sendiri. Ya, saya kira seolah sepele, tapi sangat penting. Ya. Kalau orang meninggalkan salat, faman hadamaha, yang tidak melakukan salat, berarti dia secara tidak langsung ingin merobohkan, meruntuhkan tiang-tiang agama ini, merobohkan Islam. Al-Islam, Islam itu pada awalnya gharib, kata Rasulullah, asing. Ketika turunnya Islam pertama, asing. Apa itu Islam? Orang gak tertarik dengan Islam, tapi akhirnya kuat Islam itu. Tapi di akhir zaman nanti, kata Rasulullah, wasayaudu ghariban, dia juga akan asing di tengah-tengah umat, gak rasa tertarik dengan salat, tapi lebih tertarik dengan hiburan, melancong dan seterusnya. Ini tiang agama, ya, kita pertahankan itu. Tentu dari diri kita sendiri, keluarga dan anak-anak kita semuanya. Yang kedua, salat itu yang pertama nanti dipersoalkan. Awwalu yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-salah. Nanti yang pertama mas'ul, dipersoalkan oleh Allah, nanti ditanya tentang salat, bukan yang lain. Salat, bagaimana dengan salat? Kalau salat itu baik, tentu amalan yang lain juga akan ikut baik. Ini kunci, ya, keywordnya kunci. Kenapa kalau salat itu dia baik, akan mengikuti amalan yang lain juga baik? Nah, diperkuat oleh Al-Quran. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut 45, ya. Karena salat itu bisa mencegah, mendeteksi setiap diri dari hal-hal yang mungkar, yang tidak baik. Fahsya wal munkar, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kita akan jadi benteng, ya. Berat syaitan menggoda orang yang sudah begitu terkonstruksi dirinya dengan salat, tak terpengaruh godaan dunia dan hawa nafsu. Ada garis, ada batas, ya. Tapi kalau ini tidak, kecolongan, mudah saja menerobos rambu-rambu yang dilarang oleh syariat. Syariat, sesuatu yang datangnya dari Allah. Syariat, yang membuat syariat itu Allah, ya. Maka syariat itu tidak pernah berubah. Tak bisa kita hari ini yang halal kita katakan haram, yang haram jadi halal. Bukan tugas kewenangan kita itu. Syariat sudah menjelaskan secara detail mana yang halal, mana yang haram. Syariat terpelihara, tidak pernah berubah dia. Kalau salatnya 5 waktu, 5 waktu. Gak mungkin kita jadikan 3 dan 2. Gak pernah berubah syariat. Sesuai dengan era masa kerasulan masing-masing, ya. Tapi fikih itu kerjanya manusia, fuqaha, faqih.
Maka fikih itu bisa berbeda-beda, berubah-ubah sesuai dengan penggagasnya. Ada fikih Hanafi, ada Syafi'i, ada Maliki, ada Ahmad bin Hanbal. Itu kerjanya manusia. Walaupun kerja manusia, sumbernya Al-Quran dan Sunnah, tidak lepas ya. Mereka mengistihadkan hukum, mengeluarkan hukum, sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana? Jadi ini saya kira bagaimana kita mempersiapkan diri kita, generasi kita ini jangan generasi yang rapuh, tapi jadi generasi yang berkualitas, yang tidak menyanyiakan salat sebagai kewajiban farduin setiap diri kita. Ciri yang kedua adalah di samping adha'us salah, menyanyiakan salat, juga wattaba'us syahwat, memperturutkan hawa nafsu. Jadi generasi yang doyan ya, terpengaruh dengan nilai-nilai budaya yang tidak sehat ya, dengan tidak mempertimbangkan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halalan, mana yang thayyibah ya. Juga pakaian ya, digunakan untuk menutup aurat, malah pakaian jadi menguber aurat ya, dan seterusnya. Jadi generasi-generasi yang terus wattaba'un syahwat ya, nafsu dikedepankan, bukan ibadah yang diutamakan, tapi nafsu ya. Makanya kata Allah, kalau nafsu sudah dikedepankan, dikesampingkan al-haq kebenaran dikesampingkan, maka akan cepat kata Allah rusaknya langit dan bumi ini. Kalau nafsu di depan ya. Maka ini diingatkan pada kita oleh Allah dan Rasulullah sendiri ya. Ini waspada ya, hati-hati ya, dalam melaksanakan semua hal ini. Inilah yang disebutkan wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu merasa khawatir, kata Allah, merasa gundah, merasa susah ya. Sekiranya lau taraku min khalfihim, sekiranya kamu meninggalkan generasi-generasi setelahmu nanti, di'afa, generasi yang di'afa, yang dhaif, yang lemah. Kalau kita buka tafsir, umumnya akidah ya, yang lemah, yang di'afa dari aspek akidah ya, keyakinan, kepercayaan, keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau akidah jadi lemah, banyak orang-orang yang pilih jalan yang tidak, bukan jalan lurus, jalan sesat. Ada aliran-aliran sesat. Damilata Abraham, dulu ada Ghafatar, Gerakan Fajar Nusantara ya, sama walaupun nama lain. Kenapa? Karena lemah akidah. Semua gampang dengan finansial, dengan uang. Ketika diberi uang, hilang ya, akidah sebagainya. Dan masih banyak ya.
aliran-aliran lain yang tidak sejalan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan petunjuk kepada orang-orang yang sesat jalan. Ya. Kita selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan-jalan yang pernah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang sesat dan jalan orang yang dimurkai. Ya, kita minta jalan yang lurus, itulah nanti jalan menuju ke surga, memudahkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan, didiklah anakmu, karena mereka akan hidup pada era yang tidak sama dengan era masa hidupmu. Ya. Didik. Jangan sampai zi'afah, lemah akidah. Ya. Sangat bahaya. Yang kedua, lemah dari ilmu, nggak paham dengan syariat ini, ya. Maka harus dibekali ilmu itu, belajar terus. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Oh, kalaupun ada ilmu tidak diamalkan, itu ibarat pohon tidak berbuah, yang ada daunnya sampah. Ya, nggak bermanfaat. Banyak ilmu, tapi ilmunya tidak digunakan untuk kepentingan mengajak umat ini ke jalan yang baik, jalan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kelemahan dari sisi aspek ilmu. Padahal kata Rasulullah, tuntut ilmu itu sejak dari ayunan minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Sejak kita masih hidup, ada umur, masih bisa kita menambah, ya, mendengar, membaca, ya. Kun aliman, kata Rasulullah, jadilah kamu sebagai orang yang alim, yang berilmu, ya. Kalau tidak berilmu, muta'aliman, kita belajar, ya, belajar. Atau kita mendengar, mustamian, paling kurang mendengar, ya, dari banyak yang disampaikan. Mungkin ada sedikit yang kita ambil, ya, dari bahan yang disampaikan. Wala takur rabi'an, jangan jadi kelompok yang keempat, watahlik, kamu binasa, kata Rasulullah. Atadro dahana, atagop pihana dading, ya. Akhirnya binasa, ya. Kita keluar dari sebuah koridor rambu-rambu syariat dan sunnah. Bisa juga lemah dari segi finansial, ekonomi, lemah ekonomi, ya. Makanya orang Islam harus bekerja, etos kerja dibangun dalam Islam, ya, paling kurang untuk memenuhi kebutuhan diri kita. Gimana kita ibadah kalau kain pun tidak ada, ya, makan tidak menentu, ya. Maka di sini Islam memberikan tuntunan bekerja, mencari, ya, berupaya, usaha dan doa, ya. Tangui berlaku tubuh, tapajuh berlaku atra. Hak membagi-bagi rezeki menjemah-jemah. Sudah ada takaran masing-masing, ya. Kita nggak susah. Nah, disinilah pilarnya konstruksi dengan salat kita lakukan. Akan tawazun, keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Bapak Ibu sekalian, banyak contoh para nabi rasul mempersiapkan generasi yang baik, generasi yang berkualitas, beradab, cerdas, ya,
dan sebagainya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 132, 133, ya, di mana Ibrahim, wasa biha Ibrahima bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Baqarah 132. Ingat, Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub, Nabi Yakub, ya, memberi wasiat kepada anaknya. Ya. Tidak dibiarkan anak lahir cari jalan sendiri, tidak. Ya. Malah juga banyak orang yang tidak ada anak berusaha supaya ada anak, ya, berobat. Oh, enggak ada juga tabani, mengambil anak saudara atau anak orang lain sebagai anak asuh, anak angkat, ya, pelihara. Jadi kalau Allah memberikan anak kepada kita, kita jaga, ya, supaya dia menjadi pelipur, penghibur, anak yang soleh bagi kedua orang tuanya. Ya. Jadi Ibrahim dan Yakub memberi tausiah, mewasiatkan, sesungguhnya Allah sudah memilih bagimu agama, ya. Maka jangan fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu di dalam Islam. Ini kan sebuah tausiah orang tua kepada anak, ya. Ikuti jejak orang tua, kan itu pemahamannya. Ayahmu seorang nabi, seorang rasul, ikuti jejak ayahmu. Allah sudah memberikan jalan yang kuat lewat agama kepadamu. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu di dalam Islam. Kita kan harus tegas juga kepada anak di rumah, istri, ya. Tapi kalau orang tuanya berbuat tidak selaras dengan syariat, saya kira sulit juga kebaikan anaknya, ya. Ke orang tua dulu harus memperbaiki diri, ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Ingat ketika kamu hadir menyaksikan Yakub menjelang wafat, kematiannya. Idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika dia mengatakan kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah nanti setelah aku tiada? Kan bagus sekali nasihat. Diisyaratkan kembali oleh Allah dalam Al-Quran kepada kita. Karena kita mempersiapkan diri. Pernah berkomunikasi di rumah dengan anak, mengingatkan anak kita, ya. Itulah nanti yang menyampaikan kepada kita anak yang saleh doa ketika kita di alam barzah. Mungkin kita nggak ada wakaf, nggak ada ilmu kita wariskan, tapi ada anak yang salih. Itulah yang mengirim syafaat doa anak ketika orang tuanya di alam barzah, di alam kuburan hari ini. Sangat menunggu itu, ya, dari setiap orang tua, doa dari anak, ya. Mata bodoh mimbadi, apa yang akan kamu sembah setelah aku tiada? Ya. Jawab anak-anaknya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Itulah jawaban anak-anak yang salih, karena disiapkan generasi yang berkualitas yang baik. Mereka menjawab, ya, kami akan menyembah Tuhanmu Allah, Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail,
Ishaq. Allah yang Esa. Itulah jawabnya. Oh, bukan ini urusan saya. Yang penting ayah sudah berangkat. Itu urusan anak, jangan ditanya. Tidak seperti itu. Tegas dijawab. Keywordnya. Lalu mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Allah, Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim kan menyampaikan ajaran monoteisme, tauhid mutlak. Ya. Maka orang-orang Nasrani, orang Yahudi mengklaim Yahudi itu kalangan mereka. Yahudian wa Nasranian. Mereka mengklaim Ibrahim itu kelompok Yahudi, Nasrani. Tidak, kata Allah. Tidak, Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia menyampaikan ajaran monoteisme yang tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang datang ke Mekah menghijrahkan anaknya yang masih bayi Ismail dan Hajar biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di tempat gurun pasir yang tidak ada satu helai tumbuh rumput dan pohon gersang, tapi nanti di situ di samping rumahmu yang mulia, kata Allah. Itulah Baitullah. Jadi anak-anak Yakub mengatakan seperti itu. Kami tidak akan menyembah yang lain setelah Anda wafat. Tapi kami akan menyembah Allah, Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishaq, sebagai Allah yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang menyerahkan diri dalam Islam ini. Akan seperti itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita juga bisa mempersiapkan ya generasi kita ya ke depan ya. Tidak akan menyanyiakan salat, dia akan sangat rindu dan mahabbah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan semua kewajiban minal wajibat. Udhi'u li'annaha imaduddin. Dia tidak akan menyanyiakan salat itu karena tiang agama. Dia menegakkan amal ibadah, semua amal-amal ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita mengabaikan, menganggap hal-hal yang sepele dan remeh, hal-hal yang biasa tentang salat, maka nanti fasaufa yalquna ghayya, maka tunggu suatu saat nanti kamu akan jadi sesat, ya, memilih jalan yang lain, ya, berfoya-foya di dunia ini, ya, tidak cinta ke masjid. Kalau demikian, maka Allah memberikan berbagai ujian, musibah, teguran kepada kita sekalian. Termasuklah selama ini dikhawatirkan virus corona kepada kita sekalian. Mari kita perkuat jamaah muslim, muslimah, dan mari kita makmurkan ibadah lewat salat berjamaah. Mari kita ramaikan pengajian, majelis-majelis ta'lim dimanapun kita berada. InsyaAllah Allah dengan demikianlah menggeser semua ujian dan musibah, bukan dengan uang yang banyak, ya, teknologi yang tinggi, tidak. Itu akan kalah dengan teknologi Allah. Mudah-mudahan Allah meridai, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dari segala mara bahaya, bala dan musibah. Demikian Bapak Ibu sidang jemaah sekalian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.